Selamat pagi, semangat pagi dulur semuanya di hari ini tanggal 22 Desember 2024 yang juga diperingati Hari Ibu ya di Indonesia ya. Walaupun sebenarnya Hari Ibu itu tiap hari dan bukan hanya sekedar hari ini, namun hari ini juga sangat berarti buat kita semuanya untuk menggugah kembali, meng-ups kembali cinta kita, hubungan kita kepada ibu terutama ya, kepada orang tua ya. Dan kalau ada sesuatu yang mau diberikan kepada ibu, ya monggo, baik itu berupa beras, berupa hadiah, ataupun yang paling penting sebenarnya adalah menjalin hubungan baik terus kepada ibu dan juga bapak ya. Di hari ibu itu apa yang sebenarnya yang harus diberikan ya, baik itu pakaian kerudung yang nyaman sesuai dengan selera ibu. Kalau punya lah ya. Kalau nggak punya ya yang penting selabar lah. Mengucapkan hari emak. Sebenarnya tiap hari I love you, I love you, I love you. Peralatan dapur kalau ada ya monggo. Dan kalau punya duit juga ajak ibu makan-makan di tempat yang mungkin belum pernah kita ajak lah. Seperti itu, rencanakan liburan atau bersama-sama lah. Liburan bersama dengan emak, dengan bapak juga. Tentunya bapaknya ikut juga yang masih memiliki bapak ya. Yang masih memiliki ibu ya, momen-momen kebersamaan itu perlu ditingkatkan. Yang punya, apalagi yang punya mobil dan lain sebagainya. Diajaklah ke tempat-tempat favorit, di tempat-tempat wisata. Kan Banyuwangi memiliki tempat wisata yang hebat. Kemudian untuk restoran, untuk kafe dan lain sebagainya, kafe yang kopi maksudnya ya, ataupun juga tempat-tempat wahana. Itu bukan hanya anak-anak yang perlu diajak, tapi juga orang tua. Tapi lihat kesehatannya ya, lihat kesehatannya, jangan sampai kita ajak kemudian duduk terus lalu ada saraf kejepit dan sebagainya. Nah, misalnya ya, jangan. Seperti ibu saya ternyata seperti itu ya, ketika diajak jalan-jalan dan sebagainya, ya sakit tulang punggungnya ya. Sampai sekarang masih belum reda, dan mohon doanya ya buat para pemirsa, buat para fans dari red channelnya Mr. Ali Meji Maki ini ya. Mudah-mudahan cepat sembuh seperti itu, mohon doanya juga. Di hari ibu ini ya kita misalnya pokoknya berada di rumahnya lah. Kalau enggak hari ini ya kemarin atau besok seperti itu ya. Kalau saya kemarin tanggal 21 itu mengunjungi ibu ya. Ya pokoknya kalau punya sesuatu yang mau diberikan seperti mukena, Al-Quran yang indah, buku-buku agama ya, barangkali ibu kita masih tajam pandangannya ya, it's okay, dan bermain ya. Rekan-rekan semua yang ada di mana aja berada di seluruh Indonesia, kadang hadiah terbaik adalah waktu ya, waktu yang kita berikan dengan ibu ya. Ya karena kalau apa namanya kerja terus gimana ya, hari raya nggak sempat pulang, hari ibu nggak sempat pulang, tahun baru nggak sempat pulang ya, baik Muharram atau Masehi ya. Terus kapan kita waktunya pulang menjenguk ibu, berbicara, bercengkrama, berdiskusi dengan ibu ya. Saya doakanlah semuanya memiliki waktu untuk ibunya yang masih hidup lah. Seperti itu, hadiah terbaik untuk ibu adalah sesuatu yang menunjukkan perhatian dan cinta tulus kita ya. Ibu itu lebih menghargai usaha ya, usaha kita yang meluangkan waktu daripada apa harga barang-barangnya, walaupun dibutuhkan juga ya, terutama seperti beras-beras, minyak-minyak yang ada di dapur itu ya. Seperti itu. Memang benar dulur, banyak yang menyatakan bahwa apalagi dalam agama Islam hari ibu itu tidak ada sebenarnya. Hari ibu itu tidak ditentukan kalender, maksudnya seperti itu. Tetapi hari ibu itu adalah setiap saat kita apa namanya menelpon, WA,
dan lain sebagainya ya. Dan kalau ada waktu ya pulang seperti itu ya, mengunjungi. Ya, moga-moga aja yang jauh tetap diberikan waktu, diberikan kelonggaran keuangan dan lain sebagainya. Walaupun berapalah kita beri, karena semakin tua itu semakin banyak kebutuhan. Baik itu untuk menanggulangi sakit, baik itu untuk kadang memberi cucu-cucunya ya. Karena cucu itu belahan jiwa katanya ya. Seperti itu. Setiap hari adalah kesempatan untuk menghargai dan juga mencintai dan berterima kasih kepada ibu ya, atas segala pengorbanannya. Luar biasa. Mengungkapkan cinta dan rasa hormat kepada ibu itu tidak harus menunggu momen-momen tertentu ya, walaupun momen hari ibu ini penting juga ya, seperti itu, daripada sama sekali tidak ya. Hal sederhana seperti membantu pekerjaannya, membantu dikeringkan pakaiannya, dicucikan, sesekali kita menyapukan ya halaman atau menyapu rumahnya ya, itu penting sekali. Atau sekedar mengucapkan selamat hari ibu, aku sayang ibu, itu luar biasa ya. Bisa jadi cara terbaik untuk menguatnya merasa bahwa ibu itu dihargai setiap saat, setiap waktu, seperti itu. Jadi kalau toh ada kerenggangan dengan menantu atau dengan anak sendiri, ya kita harus bersikap netral ya, dan tidak memihak ya. Ada komunikasi lah seperti itu ya. Kadang memang ada seperti itu, ada kesalahpahaman, ketidakselarasan. Itu mesti, ya bukan mesti lagi, ada lah seperti itu ya. Namun kita sebagai anak sendiri ya harus bersikap netral dan tidak memihak, tetapi juga ada komunikasi terbuka dengan ibu lah. Tahu diri lah, seperti itu. Bicara secara baik-baik dengan ibu, tanpa menyalahkan, tanpa mendebat, tanpa menghakimi. Sampaikan bagaimana sikap kita bisa berdampak pada, sikap beliau bisa berdampak pada hubungan keluarga, seperti itu. Tetap nadanya respect, penuh hormat. Contoh misalnya, Bu, aku tahu mungkin ibu punya sesuatu alasan ya, tapi aku ingin kita saling menghormati agar keluarga, misalnya seperti itu. Jaga perasaan pasangan juga ya. Jadi pastikan pasanganmu merasa didukung juga, keluarga kita lah, istri kita atau suami kita. Ya, pokoknya tegaskan bahwa kita ini mencoba menyelesaikan masalah dengan baik, seperti itu ya. Ya, pokoknya tawasud ya. Kemudian pasangan itu ya luar biasa, sangat penting sekali ya. Jangan sampai menusuk hatinya, tapi juga jangan sampai menyinggung orang tua. Bagaimana caranya? Anda lebih tahu ya. Coba pahami sudut pandang ibu kalau terjadi kerenggangan dengan menantunya ya, suami kita atau istri kita. Jadi kadang sikap emak ya iku muncul krono kekhawatiran, ada rasa tidak cocok yang mungkin didasarkan pada pengalaman hidupnya. Kita pahami apa yang membuat ibu merasa kurang cocok, kurang selaras itu seperti apa ya. Kita ajarkan pasangan kita, suami kita, istri kita itu untuk bersabar ya. Mintalah pasangan untuk tetap menghormati ibu meskipun ada gesekan-gesekan ya. Cara waktu, cari waktu maksudnya untuk pendekatan-pendekatan. Pokoknya tetap hormati ibu ya, tanpa menyinggung pasangan kita. Seperti kalau ada kerenggangan. Semogalah tidak ada kerenggangan. Ya, ibu juga memahami, pasangan kita juga memahami. Kita harus selalu berdoa untuk kedamaian seluruh keluarga. Itu seperti itu ya. Rekan-rekan semua yang ada di mana aja berada, tetap bahwa ibu itu punya jasa yang luar biasa, besar ya, dalam kehidupan anak-anaknya.
melahirkan dan membesarkan. Ya. Kita sudah sangat paham dan tahu mengandung kurang lebih selama 9 bulan dengan segala perjuangannya yang luar biasa, ya. Seperti itu. Dan setelah itu, setelah melahirkan, merawat, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, ya. Kita harus memberikan cinta tanpa syarat, ya, tanpa syarat. Ya. Seperti ibu cinta tanpa syarat kepada kita, ya. Ibu selalu mencintai anaknya, bahkan dalam keadaan yang sulit atau saat anaknya melakukan kesalahan pun, ya, kasih sayang ibu itu adalah cinta yang luar biasa, yang tulus dan tanpa pamrih. Ibu itu menjadi pendidik pertama. Kita diajarkan segala macam, ya. Segala macam kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Kita dikenalkan Nabi Muhammad, ya. Kemudian mengajarkan dasar-dasar berbicara, ngomong gitu diajari, ya. Berjalan, kita ditetak-tetak, ya, hingga nilai-nilai kehidupan seperti sopan santun, kerja keras, dan kejujuran, itu ya ibu yang ajarkan, ya. Mengorbankan waktu dan tenaga, ya. Ibu sering mengesampingkan kebutuhannya sendiri demi kebutuhan anak-anak, mulai dari bekerja keras hingga bergadang menjaga kita saat sakit, ya. Pokoknya kalau kita sakit pasti ibu yang paling tidak bisa tidur, seperti itu. Beliau, ibu, memberikan perlindungan itu, ya. Selalu berusaha melindungi putra-putrinya, baik secara fisik maupun secara emosional, agar mereka merasa aman dan nyaman. Menjadi pendukung terbesar, ya. Selalu mendukung kita, ya, baik di masa-masa sulit maupun saat kita meraih kesuksesan. Dukungan ibu menjadi motivasi, ya, terbesar dalam hidup kita, memberikan doa terbaik, luar biasa, ya. Apalagi buat Anda yang memperjuangkan NIP, P3K ataupun CPNS, selalu ibu itu mendoakan anak-anaknya, ya, agar lulus, dan diberikan ketenangan, diberikan kemudahan, kelancaran, secara terang-terangan maupun diam-diam, ya. Doa ibu sering mustajab, ya. Jasa ibu begitu besar dan tidak terhitung nilainya. Oleh karenanya, ya, sepatutnya kita berterima kasih, ya, menghormati dan berusaha membahagiakan beliau. Ya, kita doakan ibu panjang umur bagi yang masih hidup, ya. Yang sudah meninggal kita doakan juga, ya. Ya Allah, limpahkanlah kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang kepada ibuku, misalnya gitu. Jadikan setiap langkahnya berkah, mudahkan segala urusannya, dan jauhkan dia dari segala penyakit serta kesusahan. Ya Allah, bahagiakanlah ibuku di dunia dan di akhirat. Jauhkan dia dari kesedihan, dan gantilah setiap lelahnya dengan nikmat dan kebaikan darimu, ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku, terimalah segala amal kebaikannya, dan lapangkan kuburannya kalau sudah meninggal, ya. Jadikan tempat istirahatnya di surgamu yang paling indah, ya. Doa-doa seperti itu pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apapun, ya, yang karena kan bahasa di Indonesia ini banyak banget, ya. Suku bangsanya juga banyak, pakai bahasa apapun, ya. Pakai bahasa Arab, Rabbi fili dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, misalnya gitu, ya. Ya Allah, bimbing aku agar menjadi anak yang berbakti dan membanggakan ibu. Berikanlah aku kemampuan untuk selalu menghormati, menyayangi, dan menjaga ibuku dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sederhana ini, ya. Namun penting, ya, buat kita. Memang hari ibu untuk kita ini adalah setiap hari, setiap saat, ya. Namun momen 22 Desember 2024 ini luar biasa, ya. Tetap merupakan momen yang harus kita
peringati. Seperti itu ya. Mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita memiliki ibu yang harus dihormati, yang harus dihargai. Seperti itu ya. Kita tumbuhkan rasa cinta kita, sayang kita ya kepadanya. Beri sesuatu kalau memang kita memiliki sesuatu yang untuk diberi, yang sesuatu untuk diberikan, maksudnya seperti itu ya. Jadi once again saya ulangi untuk makna, untuk kita ya, memperingati hari emak itu tiap saat ya, maksudnya ya juga saat ini juga ya, menghargai pengorbanan ibu, mengakui kesabaran dan kasih sayang dan pengorbanan ibu dalam membesarkan kita, menunjukkan rasa terima kasih, mengungkapkan rasa terima kasih ya, memperkuat hubungan, meningkatkan hubungan antara ibu dan anak, menghargai peran ibu sebagai pendidik dan teladan, mengembangkan kesabaran dan kasih sayang, seperti itu, mengakui peran perempuan ya, mengakui kontribusi perempuan dalam masyarakat yang berposisi sebagai apa saja saat ini. Peran perempuan itu luar biasa, kita sangat support dan sangat menghargai ya peran perempuan saat ini, luar biasa di berbagai bidang ya, berkiprah dengan hebat, meningkatkan kesadaran gender, mengurangi kesenjangan gender ya, membangun masyarakat yang lebih baik ya. Selanjutnya peringatan ini maksudnya adalah mengenang kenangan indah dengan ibu, mengakui peran ibu dalam membentuk kepribadian, menemukan inspirasi, mencontoh kekuatan dan ketabahan ibu. Ibu meskipun tanpa ayah bisa merawat kita 1, 2, 3, 4 anak dan lain sebagainya, bahkan lebih, seperti itu ya. Dan itulah maksudnya mencontoh kekuatan dan ketabahan ibu. Bravo buat ibu-ibu semuanya, selamat hari ibu ya. Saya Mr. Ali Meji sangat menghargai ibu-ibu semuanya ya, dan mengucapkan terima kasih ya, yang sangat hebat ya, terutama ibu saya sendiri ya, dan juga untuk semua rekan-rekan putra-putri yang memiliki ibu semuanya juga mengucapkan terima kasih.